Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Kejaksaan Agung menggeledah kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM di kawasan Kuningan, Jakarta. Dalam sambutannya di Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada pihak yang ingin memecah belah dirinya dengan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Pemirsa, Kementerian Kesehatan meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Indonesia. Kemenkes pun mendorong masyarakat untuk segera mendaftar di 10.000 puskesmas yang ada di tanah air agar mendapatkan pelayanan. Lantas, pemeriksaan kesehatan apa saja yang dilayani oleh program ini? Selain itu juga, jika dibutuhkan tindakan terhadap pasien, bagaimana dengan penanganannya? Kami akan mendalaminya di kabar utama bersama saya, Zinka Nila. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kebakaran melanda pabrik pengolahan plastik di Pamoyanan, Kota Bogor, Jawa Barat. Diduga api berasal dari cairan kimia yang tersambar percikan api dari mesin blower. Kobaran api terlihat membesar dalam ruangan produksi pabrik pengolahan plastik yang berlokasi di Pamoyanan, Bogor Selatan, Kota Bogor. Sejumlah alat-alat produksi seperti mesin printing terbakar habis. Api membesar dipicu banyaknya bahan kimia mudah terbakar, seperti cairan tinta dan thinner. Munculnya api diduga berasal dari terbakarnya mesin blower yang kemudian menyambar persediaan bahan kimia. Kobaran api yang cepat membesar membuat panik para karyawan karena terjadi saat mereka memulai produksi. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan armada 7 truk Branwir berhasil menjinakkan api dalam waktu sekitar 20 menit. Dan segera kami merapat ke sini dan ternyata yang terbakar itu adalah mesin printing plastik. Mesin printing plastik ukuran cukup besar. Dugaan sementara penyebab kebakaran itu ada percikan api dari mesin blower yang berada di sebelah mesin printing plastik tersebut. Karena di situ ada bak tinta, kemudian banyak bahan kimia, jadi api cepat berkobar. Kebakaran pagi tadi tidak menimbulkan korban, namun kerugian material pemilik pabrik ditaksir mencapai 700 juta rupiah. Petugas Polsek Bogor Selatan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM hari ini. Penggeledahan di kantor migas Kementerian ESDM dilakukan Kejaksaan Agung pada Senin siang hingga Senin petang. Penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero, subholding dan kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018-2023. Penggeledahan berakhir pukul 19 waktu Indonesia Barat Senin malam. Penyidik terlihat membawa kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Terlihat juga 2 mobil fungsional penanganan perkara Kejagung membawa barang sitaan dari penggeledahan hari ini. Kami juga tambahkan bahwa penyidik hingga saat ini sudah mengumpulkan setidaknya bukti-bukti berupa keterangan saksi ya terhadap 70 orang saksi dan sudah dilakukan pemeriksaan ya termasuk 1 ahli terkait dengan keuangan negara. Tetapi rekan-rekan media perlu juga kami tegaskan bahwa penyidikan ini masih merupakan penyidikan umum ya.
atau General Investigation yang tentunya diharapkan bahwa dengan proses penyidikan ini akan menjadi terang dari tindak pidana yang sedang disidik. Lalu bagaimana perkembangan terbaru setelah Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Ditjen Migas ESDM? Kita bergabung dengan Rehana Meziah langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam Rehana, apa saja bukti-bukti yang sudah berhasil diamankan oleh penyidik? Ya, baik, selamat malam Zinka dan juga pemirsa. Hari ini diketahui bahwasannya penyidik dari Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Kementerian SDM sejak tadi pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Memang dari hasil informasi yang kami dapatkan, penggeledahan juga dilakukan di beberapa ruangan. Sebut saja ini ada di ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hulu, kemudian di Direktur Pembinaan Usaha Hilir, dan juga di ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas. Adapun Zinka dan juga pemirsa, penggeledahan itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama pada periode tahun 2018 hingga di tahun 2023. Kami juga tadi sempat mendengarkan ataupun mendapatkan informasi dari pihak Kejaksaan Agung dalam konversi persnya, dikemukakan beberapa fakta-fakta terkait dengan penggeledahan tersebut. Tadi juga Kapus Penhum yakni Bapak Harli Siregar menyebutkan penggeledahan ini sempat memicu spekulasi. Memang ini terkait dengan penyidikan yang berkaitan dengan kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi usai adanya kebijakan dari kementerian baru di Kementerian SDM. Namun hal ini juga Harli juga tadi menegaskan jikalau tindakan ini merupakan bagian dari langkah hukum pemirsa untuk pengusut tata kelola migas yang hingga saat ini masih dinilai bermasalah. Harli pun tadi sempat menjelaskan dari pihak Kejaksaan Agung sendiri memang penyelidikan ini mencakup dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina termasuk subholding kontraktor kerja sama atau KKS sejak tahun 2018 hingga di tahun 2023. Ada pula Zirka dan juga pemirsa, tadi kami sempat mendapatkan informasi barang buktinya sendiri ada beberapa yang telah disita oleh pihak dari Kejaksaan Agung, diantaranya adalah ada 5 dus dokumen, kemudian juga ada 15 unit handphone, ada pula 1 unit laptop dan juga 4 soft file, dan diketahui barang-barang tersebut juga sudah didapatkan dari kantor Kementerian SDM menuju ke tempat saya mengabarkan saat ini, ya ini adalah di Kejaksaan Agung untuk nantinya ini juga merupakan sebagai langkah dalam mengusut tuntas kasus ini. Selain itu juga pemirsa, Harli mengatakan jikalau pihaknya ini menyita barang-barang tersebut berdasarkan surat perintah penyitaan nomor 23 dari Direktur Penyidikan. Demikian informasi sementara, saya kembalikan kepada Anda di studio, Zinka. Baik, terima kasih Rehana Meziah mengabarkan langsung dari Kejaksaan Agung. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Menteri BUMN Rini Sumarno sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam jual beli gas oleh PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. Rini Sumarno, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, hadir di gedung KPK untuk memberi kesaksian kepada tim penyidik. Menurut juru bicara KPK, Rini Sumarno menjadi saksi terkait kasus jual beli gas PT Perusahaan Gas Negara atau PGN dengan PT Inti Alasindo Energi atau IAE tahun 2017 hingga 2021. Dalam kasus tersebut, KPK mengungkap sudah menetapkan 2 tersangka yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Pokoknya saya diminta saksi gitu. Saya disuruh diminta untuk konfirmasi sebagai saksi mengenai udirutnya ini program apa namanya? PGN. Jual beli gas. Lebih program waktu PGN diakuisisi sama Pertamina. Oh, gitu. Tapi pejabat Pertamina itu bahwa program itu adalah program pemerintah, betul, program pemerintah untuk PGN diakuisisi. Pemirsa, sidang pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto memasuki tahap pembuktian dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menyampaikan 153 barang bukti dan akan kembali menyampaikan beberapa bukti lainnya pada hari Selasa.
Tim hukum KPK menyerahkan sejumlah bukti kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Terdapat 153 bukti yang dibawa. Menurut tim hukum KPK, bukti yang dilampirkan sudah memenuhi syarat penetapan tersangka, yaitu 2 alat bukti. Bukti tertulis itu berupa surat-surat administrasi penindakan dari penyelidikan sampai dengan penyidikan, kemudian dari penggeledahan sampai dengan penyitaan dan berita acaranya, kemudian berita acara pemeriksaan, baik itu di tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan, dan kemudian juga ada yang terpenting dari keterangan lampirannya berupa konfirmasi dari Dewas berkenaan dengan peristiwa penggeledahan dari Pak Kusnadi yang pernah dilakukan pengaduan ke Dewas, dan itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh Dewas dan memang hasilnya tidak ada pelanggaran etik dalam konteks itu. Tim hukum Hasto menilai cacat sebagian bukti yang dibawa KPK. Dari 153 bukti yang dihadirkan, bukti surat yang dihadirkan, ini sekitar 80% ini adalah kopi dari kopi. Artinya apa? Bahwa cacat dari formil ini, dari BAP ini sudah kelihatan, teman-teman. Dan kedua, apa yang dihadirkan oleh KPK yang sesuai prediksi kami bahwa ini adalah kasus yang sudah pernah disidangkan. Jadi menggunakan bukti yang lama juga. Terus juga kami temukan juga ada sprindik yang ditandatangani oleh pimpinan langsung KPK. Padahal kita ketahui bersama putusan MK bahwa pimpinan bukan lagi sebagai penyidik. Sidang lanjutan digelar Selasa 11 Februari. Hakim mempersilahkan KPK menghadirkan keterangan saksi dan ahli. Dari Jakarta, Imam Fajar, Senida Aditya, TV One mengabarkan. Pemirsa, dalam sambutannya di Kongres ke-18 Muslimat NU, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kisah perkenalannya dengan Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa. Prabowo juga menyebut ada pihak yang ingin memecah belah dirinya dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Ibu Khofifah. Saya baru jumpa baru menjelang mau Pilpres. Benar Bu Khofifah? Yang suruh saya menghadap Ibu Khofifah itu Pak Jokowi. Benar? Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Pemirsa, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai 3 oknum TNI Angkatan Laut tersangka penembakan bos rental mobil di res area Jakarta Merak menjalani sidang dakwaan hari ini. Sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama. Polda Metro Jaya mengumumkan hasil sidang kode etik profesi Polri atas penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel AKBP Bintoro. Total 3 oknum polisi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan 2 oknum polisi lainnya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara 2 orang anggota polisi dikenakan sanksi pelanggaran dengan hukuman demosi selama 8 tahun
serta penempatan khusus selama 20 hari ke depan semenjak putusan dibacakan. Berdasarkan hasil persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri, kelima oknum polisi diduga memeras pelaku pembunuhan dan pemerkosaan anak di bawah umur berinisial AN. Ada 5 terduga pelanggar. Yang pertama, Saudara B telah menerima keputusan PTDH, ya, pemberhentian tidak dengan hormat. Yang pertama. Yang kedua, Saudara Z itu juga menerima keputusan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Kemudian Saudari M itu menerima keputusan atau mendapatkan keputusan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Hukuman terhadap 5 oknum anggota polisi tersebut diberikan lantaran dinilai sebagai perbuatan tercela, merusak nama baik institusi, dan menyalahgunakan wewenang. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, sidang kasus suap terkait vonis bebas terdakwa kasus pembunuhan Ronald Tanur digelar perdana hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang digelar dengan 3 terdakwa, yakni mantan pejabat Mahkamah Agung M.A. Zarof Rikar, pengacara Ronald Tanur Lisa Rahma, serta dari ibu dari Ronald Tanur, Meriska Wijaya. Mantan pejabat M.A. Zarof Rikar didakwa melakukan pemufakatan jahat bersama pengacara Gregorius Ronald Tanur Lisa Rahmat untuk memberikan atau menjanjikan uang sebesar 5 miliar rupiah kepada Ketua Majelis Kasasi M.A. Hakim Agung Susilo. Tujuan upaya tersebut untuk mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi Ronald Tanur agar memperkuat vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Selain didakwa membantu pemberian uang suap, Zarof juga diduga menerima gratifikasi senilai 915 miliar rupiah dan emas seberat 51 kg untuk membantu pengurusan berbagai perkara selama ia menjabat di MA sejak tahun 2012-2022. Usai sidang, kuasa hukum para terdakwa berencana akan mengajukan eksepsi. Mengajukan keberatan terhadap dakwaan? Mengajukan. Waktunya maksudnya. Kita akan mempertanyakan. Ini basnya kemana? Basnya udah diserahkan apa? Pemirsa, 3 oknum prajurit TNI Angkatan Laut menjalani sidang dakwaan dalam kasus penembakan bos rental di Tol Merak, Tangerang. 2 prajurit didakwa melakukan pembunuhan berencana, sementara ketiga terdakwa didakwa melakukan penadahan. Sidang perdana kasus penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Merak, Jakarta digelar di Pengadilan Militer 208 Cakung, Jakarta Timur. Identitas ketiga terdakwa diungkap ke publik, yaitu Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo, Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rasin Hermawan. Auditor militer mendakwa 2 terdakwa yaitu Bambang Apri Atmojo dan Akbar Adli melakukan pembunuhan berencana. Sementara ketiga terdakwa Rasin Hermawan, Bambang Apri, dan Akbar Adli didakwa melakukan penadahan. Untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2 didakwa primer yaitu pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Dan untuk terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 yaitu pasal 480 tentang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penadahan. Itu dengan ancaman pidana selama-lamanya
selama 4 tahun atau denda sebanyaknya Rp900. Atas dakwaan auditor militer, baik terdakwa maupun penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. Sidang akan dilanjutkan Selasa 18 Februari dengan agenda pemeriksaan saksi. Dari Jakarta, Kristanti Yosefa, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan putra tertuanya Muhammad Rizky Pratama tiba di Jeddah, Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh. Megawati tiba di Jeddah, Saudi Arabia pada Minggu malam waktu setempat setelah melakukan kunjungan ke Roma dan Vatikan untuk mengikuti Forum World Leaders Summit on Children's Rights. Megawati dan rombongan akan melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram Mekah pada 11 Februari, serta ziarah di makam Rasulullah serta sholat sunnah di Rudah Masjid Nabawi, Madinah pada 13 Februari 2023. Usai beribadah umroh, Megawati dan rombongan akan melanjutkan perjalanan ke Uni Emirat Arab untuk memenuhi undangan silaturahmi dari Sheikha Fatimah bin Mubarak Al-Katibi serta Ibu Suri Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Tapi nanti ada masanya. Iya, tapi lama 5 tahun kemudian baru. Pemirsa, program pemeriksaan kesehatan gratis serentak dimulai hari ini di seluruh puskesmas di tanah air. Informasi selengkapnya seusai jeda, tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Utama. Program cek kesehatan gratis serentak dimulai hari ini di seluruh puskesmas di penjuru tanah air. Sejumlah menteri koordinator, menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih memantau jalannya program di berbagai puskesmas. Program cek kesehatan gratis sebagai kado ulang tahun dari negara kepada masyarakat dimulai pada 10 Februari 2025 atau hari ini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno yang meninjau cek kesehatan gratis di Puskesmas Surabaya menyatakan program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit yang bisa dicegah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga memantau langsung program cek kesehatan gratis di Puskesmas Manukan Kulon di kawasan Jalan Raya Tandes, Surabaya, Jawa Timur. Menurutnya dengan adanya program cek kesehatan gratis diharapkan penyakit bisa terdeteksi sejak dini. Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memantau langsung kegiatan cek kesehatan gratis di Puskesmas Beji, Depok, Jawa Barat. Menurut AHY, program ini merupakan kebijakan dari Presiden Prabowo, di mana pemerintah ingin meyakinkan bahwa negara hadir di masyarakat, bukan sekedar janji saat berkampanye. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung program cek kesehatan gratis di Puskesmas Kecamatan Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Zulkifli Hasan menyatakan selain dengan mengkonsumsi makanan sehat, program ini juga baik untuk memelihara kesehatan masyarakat. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Ciater Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Muhaimin menyatakan program cek kesehatan gratis ini bertujuan untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini, mencegah penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional Isyana Bagus Oka mendatangi Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk meninjau langsung proses cek kesehatan gratis. Mereka berdialog dengan petugas puskesmas dan warga yang mengikuti program ini. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Stella Christy juga ikut memantau program cek kesehatan gratis. Stella mendatangi Puskesmas Cakung di Jakarta Timur. Stella Christy yang lahir 11 Januari ternyata bisa mengikuti program CKG.
Tim TV One mengabarkan. Kementerian Kesehatan meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Indonesia. Kemenkes pun mendorong masyarakat untuk segera mendaftar di 10.000 puskesmas yang ada di tanah air agar mendapatkan pelayanan. Lantas pemeriksaan kesehatan apa saja yang dilayani oleh program ini? Kita akan bergabung dengan reporter Celia Alexandra langsung dari Puskesmas Cakung, Jakarta Timur yang siap dengan informasi tentang tata cara pemeriksaan kesehatan gratis ini. Silahkan Celia. Ya, selamat malam Zinka dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini merupakan kabar gembira juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena mulai hari ini kita bisa melakukan tes kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis sesuai dengan hari ulang tahun Anda. Dan juga pemirsa, saya langsung memantau bagaimana jalannya tes pemeriksaan gratis secara perdana di Cakung, Jakarta Timur, Puskesmas Cakung. Dan juga memang sejak pagi hari tadi sudah ada sebanyak 26 masyarakat yang melakukan cek kesehatan gratis sesuai dengan pendaftaran dan juga tata cara untuk mendaftar sebelum nantinya melakukan tes kesehatan gratis. Adapun pemirsa, untuk tata caranya seperti yang tampak di samping saya saat ini merupakan bannernya tata cara bagaimana kita harus mengisi atau mendownload aplikasi Satu Sehat terlebih dahulu, kemudian melakukan pendaftaran, dan setelah melakukan pendaftaran kita akan diarahkan untuk mengisi dan memilih vaskes atau puskesmas mana, termasuk juga dengan jam pelayanan dan juga harinya. Nantinya kita akan diarahkan untuk mengisi secara mandiri, yaitu screening. Screening secara mandiri ini perlu Anda perhatikan pemirsa, karena nanti akan memudahkan atau mempermudah waktu ketika dilakukan tes kesehatan gratis. Setelah melakukan hal tersebut pemirsa, Anda akan mendapatkan barcode dan nanti Anda bisa langsung menuju ke vaskes yang sudah Anda pilih, membawa kartu identitas, kemudian juga membawa hasil barcode dan juga hasil screening Anda untuk nantinya dilakukan tes atau pemeriksaan gratis yang ada di vaskes yang sudah Anda pilih pemirsa. Di mana nanti Anda akan dicek terlebih dahulu sesuai dengan hasil screening Anda. Kemudian Anda akan diarahkan untuk melakukan atau diarahkan ke poli pelayanan sesuai dengan keluhan Anda, dan nantinya jika dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut Anda akan diarahkan ke laboratorium maupun ke EKG 1-2 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan juga kita ketahui bersama memang apa yang disampaikan juga oleh Kementerian Kesehatan bahwa program dari CKG ini juga didukung oleh BPJS Kesehatan. Sehingga Anda pemirsa nantinya yang memiliki keluhan dan harus melakukan pengobatan lebih lanjut, ini bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan. Adapun pemirsa Anda juga perlu perhatian khusus untuk kuota yang sudah diberikan di masing-masing puskesmas, di mana di masing-masing puskesmas ini ada sebanyak 30 pasien saja atau 30 orang saja yang memang bisa melakukan pendaftaran di hari tersebut. Dan untuk Anda yang berulang tahun sudah sebelum dari bulan Februari, Anda masih bisa melakukan pendaftaran sampai dengan 30 April nantinya. Celia, jikalau nantinya ditemukan adanya penyakit dari screening kesehatan tersebut, apa kelanjutan dari screening tersebut? Apa tindakan yang bisa diberikan oleh puskesmas? Baik, tadi sudah sempat saya sampaikan, Zinka, bahwa kalau misalnya nanti setelah dilakukan screening dan juga didapati adanya penyakit ataupun keluhan, nanti masyarakat akan diarahkan untuk melakukan pengobatan yang juga didukung oleh BPJS Kesehatan. Artinya nantinya BPJS Kesehatan ini bisa mengcover jika terjadi keluhan ataupun dilakukan berobat lebih lanjut dari hasil screening yang sudah dilakukan. Demikian. Celia, mungkin bisa diceritakan sedikit penyakit apa saja yang bisa diketahui dari cek kesehatan ini? Baik, penyakit yang bisa diketahui dari cek kesehatan ini adalah beragam sekali ya. Kalau kita ketahui untuk cek kesehatan ini mulai dari bayi, balita, dewasa, dan juga lansia. Untuk balita sendiri ini untuk prasekolah pemirsa, di mana untuk bayi, balita, dan juga prasekolah ini fokusnya adalah kepada pertumbuhan anak dan juga mengidentifikasi bagaimana penyakit-penyakit bawaan kepada anak. Ini juga menjadi fokus utama kita bagaimana pencegahan stunting di Indonesia. Selain itu untuk dewasa dan juga untuk lansia, nantinya fokus dari cek kesehatan gratis ini adalah berfokus kepada
penyakit seperti kanker dan juga resiko jantung dan juga resiko stroke nantinya yang akan dideteksi dari cek kesehatan gratis ini. Adapun Zinka untuk nantinya anak-anak sekolah seperti SD, SMP dan juga SMA, cek kesehatan gratis akan dilakukan di sekolah pada bulan Juli mendatang. Baik, terima kasih Celia Alexandra mengabarkan langsung dari Puskesmas Cakung, Jakarta Timur. Selamat kembali bertugas, Celia. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengultimatum para pejabat korup untuk segera mengembalikan uang yang telah dicuri ke negara. Menurut Prabowo, jika telah diingatkan tetap menolak, maka ia meminta aparat penegak hukum segera bertindak. Hal itu diungkapkan Prabowo saat berpidato dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Gedung Jatim Expo Surabaya, Jawa Timur hari ini. Saya selalu mengajak kebaikan. Saya selalu mendekati dengan cara yang saya ingin kerukunan. Tapi kalau maling nggak usah diajak rukun. Saya ingin mengajak kebaikan. Saya mau mendekati dengan baik. Ya, saya katakan sudah 100 hari, Mbok sadar, Mbok bersihkan diri, iya kan? Hai koruptor-koruptor yang kau curi ya Mbok kembaliin untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang gak malu. Tapi mbok ya kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari sudah. Ini 100 berapa hari ya? Apa boleh buat? Ya terpaksa lah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu, monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Nggak sadar-sadar, ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Pemirsa, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri membuka musyawarah Provinsi Kadin Jatim di Hotel Shangri-La, Surabaya. Anindya Bakri berharap Kadin Jatim dapat terus bersinergi dengan pemerintah dan berperan aktif untuk berpartisipasi mendukung program pemerintah. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri Senin sore langsung menuju stand UMKM untuk melihat langsung produk UMKM unggulan Jawa Timur. Salah satu yang dikunjungi adalah stand kerajinan tas yang diproduksi oleh kelompok difabel dan para lansia. Selanjutnya Ketua Umum Kadin Indonesia membuka musyawarah Provinsi Kadin Jatim ke-8 yang berlokasi di Hotel Shangri-La, Surabaya. Ketua Kadin Indonesia dalam sambutannya mengatakan Muprov Kadin Jatim jadi yang pertama dibuka langsung oleh Ketua Kadin Indonesia usai terpilih menjadi Ketua Kadin Indonesia. Anindya Bakri berharap Kadin Jatim terus berkontribusi dalam peningkatan ekonomi di Jawa Timur, serta ikut berperan aktif dalam mendukung program pemerintah seperti makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis. Jadi Jatim ini spesial, karena itu ini musyawarah pertama yang kami hadiri setelah musyawarah nasional konsolidasi persatuan Kadin Indonesia. Kenapa? Karena PDB-nya 14% dari seluruh Indonesia. Untuk Jawa 25%.
Dan di sini pertumbuhannya sangat-sangat sehat, baik di migas, pengolahan manufaktur, maupun perdagangan dan juga pertanian. Kita lihat di sini juga hubungan antara Kadin Jawa Timur dan juga pimpinan provinsi dan pemerintahan sangat bagus. Usai dibuka oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Muprov selanjutnya mengagendakan pemilihan Ketua Kadin Jatim yang sebelumnya dipimpin oleh Adek Dwi Purwanto. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar utama akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di kabar utama. Korban tewas akibat minuman keras oplosan di Cianjur, Jawa Barat bertambah 1 orang. Kini total korban jiwa menjadi 9 orang. 1 orang korban akibat keracunan minuman keras oplosan di Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dinyatakan meninggal dunia. Korban berinisial IK sebelumnya telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Dr. Hafiz. Namun pada Senin dini hari, kondisinya memburuk hingga meninggal dunia dan langsung dikebumikan di kediamannya di Kampung Kaum Kidul, Desa Kademangan. Kasat Narkoba Polres Cianjur AKP Septian Pratama membenarkan saat ini korban tewas akibat minuman keras oplosan alkohol 96% yang dicampur minuman perasa menjadi total 9 orang. Baik, bisa kita sampaikan untuk sampai sejauh ini untuk korban yang meninggal bertambah 1, jadi total sudah 9 orang yang meninggal dunia. Kemudian 3 orang yang terakhir kemarin ada di rumah sakit, 2 sudah kembali dan 1 masih dirawat atas inisial N yang sementara masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur, di Rumah Sakit RSUD Sayang. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur masih melakukan perawatan terhadap 1 korban, sementara 2 orang lainnya sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Untuk korban miras, saat ini tinggal 1 pasien yang sedang dirawat. Untuk kondisinya itu alhamdulillah membaik dari hasil pemeriksaan terakhir. Sebelumnya 12 orang mengkonsumsi alkohol sebanyak 5 liter yang diperoleh dari marketplace. Diketahui alkohol yang dibeli bukan untuk diminum, melainkan untuk pemakaian luar. Dari Cianjur, Jawa Barat, Heronsyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di kabar utama. Saya Zinkanila, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi.